Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu gak bisa melupakan mantan kalau mantan masih belum bisa melupakanmu. Ya, jadi banyak yang mengeluh ya, merasa menderita dengan adanya koneksi batin, ikatan batin dengan mantan. Karena itu membuat dia menjadi selalu sering teringat kepada mantan. Tentu itu akan mengganggu kerjanya, mengganggu aktivitasnya, mengganggu istirahatnya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kenapa koneksi batin ini terus saja muncul antara kita dengan mantan, sementara misal kita sudah berusaha untuk berbesar hati, mantan mengkhianati kita. Sementara kita misal sudah berusaha agar bisa melupakan dia. Nah, jadi sesungguhnya ketika mantan mengkhianati kita, koneksi batin itu akan terus ada. Dan mantan bersama orang ketiga itu kan tidak menjalani hari-harinya dengan bahagia-bahagia saja. Bahkan mungkin menderitanya lebih banyak daripada bahagianya. Ketika mantan merasakan pengkhianatan, ketika mantan merasa dikecewakan, ketika mantan merasa tidak menemukan apa yang dia cari dari orang ketiga, mantan dalam keadaan yang rapuh. Dan biasanya manusia ketika dia berada dalam keadaan yang rapuh, dia akan memanggil memorinya, kenangan-kenangan indahnya sebagai tempat dia bersandar untuk membesarkan hatinya bahwa meski saat ini dia bersama pasangan yang membuat dia menderita, tapi dia juga pernah merasa bahagia. Nah, maka ketika mantan dikecewakan oleh orang ketiga, oleh pasangan barunya, dia mencoba menghibur diri dengan memanggil kenangan-kenangan saat masih bersama kita dulu. Dan itulah yang kemudian yang membuat terjadinya koneksi batin. Sering kita sampaikan. Penelitiannya ada. Ya, penelitian tentang interbrain dari Profesor Digby Tatum University of Sheffield, bahwa ketika seseorang memikirkan orang lain, maka secara otomatis pikirannya dan pikiran orang yang dia pikirkan akan terhubung, terkoneksi seperti halnya cara kerja wifi. Ya, sehingga ketika mantan sedang rapuh, membayangkan masa-masa indah saat masih bersama kita dulu, otomatis pikiran mantan dan pikiran kita akan terhubung. Memang rasanya kita jadi menderita ya. Mantan ditemui tidak bisa. Dia bersama orang ketiga. Dia buat jadi teringat dia. Jadi tiba-tiba teringat dia. Tetapi sesungguhnya ini juga pertanda yang baik. Kenapa demikian? Karena kalau tiba-tiba kita teringat mantan, artinya mantan sedang mengkoneksikan pikirannya dengan pikiran kita tanpa dia sadari tentunya kan. Nah, dia sedang rapuh. Karena orang yang mengkhianati, dia tidak akan membayangkan masa-masa yang tidak indah ya. Karena kan bersama kita semuanya indah-indah saja.
toh dia yang mengkhianati kita. Jadi masa-masa terburuk antara kita dengan dia, ya pengkhianatan dia. Dan orang biasanya tidak mau membayangkan sisi-sisi yang buruk dari apa yang pernah dia lakukan. Kan orang tidak mau seperti itu. Nah, maka ketika mantan membayangkan itu, dia dikecewakan, maka dia membayangkan masa-masa indah, betapa dia pernah merasakan kebahagiaan bersama kita, kan? Ketika dia dikhianati, maka mantan membayangkan bahwa dia pernah bersama dengan orang yang setia kepada dia. Nah, itu yang saya sebut kabar baiknya. Karena tanpa mantan sadari, saat dia membayangkan masa-masa indah bersama kita, sesungguhnya dia juga sedang berdoa. Ya, dia sedang berdoa agar masa-masa indah itu kembali. Karena apa yang dia pikirkan itu adalah doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik. Karena sesungguhnya dia sedang meminta, dia sedang berdoa kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ketika mantan itu sedang membayangkan masa-masa indah bersama kita untuk menghibur hatinya yang sedang gundah, yang sedang menderita, tanpa dia sadari, dia sedang meminta melalui apa yang dia bayangkan agar masa-masa indah seperti itu bisa kembali lagi di dalam kehidupan dia. Nah, jadi tiba-tiba teringat mantan itu. Sesungguhnya tanpa kita sadari, tanpa mantan sadari, itu adalah waktu di mana mantan sedang berdoa agar dia bisa kembali kepada masa-masa indah seperti saat bersama kita dulu. Berdoanya melalui pikirannya, melalui apa yang dia bayangkan, melalui angan-angannya tadi. Dan itu berdoa yang sangat kuat, ya. Orang berdoa dengan lisannya dalam bentuk kata-kata. Orang berdoa dengan pikirannya, dia visualkan, ya, apa yang dia bayangkan ketika sedang makan bersama kita, ketika sedang jalan bersama kita. Kalau suami istri yang bercerai, nah istrinya misal mengkhianati, yang dia bayangkan masa-masa indah saat berumah tangga, ketika menikah, dan seterusnya. Nah itu tuh yang kemudian tanpa dia sadari akan menjadi doa untuk dia dan untuk orang yang dia bayangkan. Maka di dalam hadis dijelaskan, falyaksir, maka perbanyaklah berangan-angan yang baik. Karena apa yang ada dalam pikiran kita itu adalah doa, dan itulah yang akan terjadi, insya Allah, ya. Dan begitu juga kalau orang membayangkannya yang tidak baik, itu juga akan menjadi doa untuk dia. Nah, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak membayangkan atau berangan-angan yang baik, karena sesungguhnya saat itu kita sedang berdoa. Nah, jadi ketika kita tiba-tiba teringat mantan, itu adalah tanda bahwa mantan sedang berdoa yang baik-baik tentang kita melalui pikirannya. Nah, maka kalau mantan belum bisa melupakan kita, masih terus saja membayangkan kita, ya maka otomatis kita juga tidak bisa melupakan mantan. Tetapi kan sesungguhnya kalau mantan membayangkannya bersama lagi seperti itu, maka insya Allah
itu pertanda bahwa mantan dan kita masih berjodoh. Kita berdoa agar mantan kembali dan menjadi jodoh kita. Dan mantan juga sesungguhnya berdoa ketika dia membayangkan masa-masa indah bersama kita dulu. Ya, artinya dia berdoa agar dia bisa kembali ke masa-masa indah itu. Ya, insya Allah, maka selalu saya sampaikan, kalau ada cinta di dalam hati manusia, maka itu adalah tanda bahwa mereka berjodoh. Perpisahan bisa saja terjadi, tetapi perpisahan justru akan membuat dan menyadarkan orang bahwa mereka saling membutuhkan. Dalam jauhnya mereka menyadari bahwa mereka masih saling mencintai. Dan kekuatan cinta akan menuntun orang untuk menemukan cara agar bisa kembali bersama lagi. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.